Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana cara saya mentransfer dan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di sekolah tempat saya mengajar? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah pastinya saya akan mendiskusikan mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini kepada kepala sekolah. Setelah itu, saya akan meminta waktu kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Jika kepala sekolah sudah setuju dan meluangkan waktu atau memberikan waktu kepada saya, maka langkah yang ketiga adalah saya ingin mensosialisasikan atau saya akan mensosialisasikan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Nah, di sana nanti saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya mengenai perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma dan prinsip dilema etika. Dan pastinya, saya juga akan menjelaskan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Dan tidak lupa pula di sana saya juga akan menjelaskan apa manfaat dari 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah jika ada kasus-kasus atau masalah yang ada di sekolah saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk bekerja sama menyelesaikan masalah atau kasus tersebut menggunakan paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan pengujian dilema etika dalam mengambil keputusan. Langkah awal yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya akan menganalisis masalah-masalah atau keputusan yang saya temukan. Setelah saya menganalisis, saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk berdiskusi mengenai masalah tersebut. Setelah itu, barulah kami berkolaborasi untuk menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan atau pengujian keputusan dilema etika. Setelah 9 langkah itu kami jalani, maka di sana akan terlihat nanti apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau kasus tersebut termasuk bujukan moral. Kalau seandainya kasus tersebut termasuk kasus dilema etika, maka kami akan menjalankan keputusan sesuai dengan hasil yang kami dapatkan dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Kapan saya akan mulai menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran? Insya Allah, saya berencana akan menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan ini setelah libur Idul Fitri. Jadi setelah libur Idul Fitri, jika ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang saya temukan di sekolah, maka saya akan mulai menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Siapakah teman yang akan mendampingi saya dalam menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Pastinya adalah teman atau rekan guru yang mau membuka diri dan tertarik dengan 9 langkah pengambilan keputusan ini.
Saya akan mengajak teman tersebut untuk menganalisis kasus-kasus yang kami temui di sekolah. Jika kasus tersebut sudah kami analisis, barulah kami melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian dari kasus yang kami temui tersebut. Memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena akan sulit merubah mindset rekan sejawat kita dalam menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ini. Kenapa demikian? Karena ini merupakan sesuatu yang baru dan kita belum atau tidak terbiasa menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ini. Dari itulah, orang pertama yang akan saya ajak adalah teman atau rekan sejawat yang mau membuka diri untuk bersama-sama dengan saya mendalami atau menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Orang yang kedua yang akan saya libatkan pastinya adalah kepala sekolah. Setelah kami berkolaborasi mengambil keputusan menggunakan 9 langkah tadi, kami akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah telah setuju dengan keputusan yang kami ambil, maka kami akan langsung menjalankan keputusan tersebut. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.